نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Sulaiman hafizahullah ta'ala dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan an-nushrah, yaitu hillus sihri bis sihr, hukumnya mazmum wa haram ya ikhwan, hukumnya haram. Adapun hillus sihri, hillus sihr ya, menghilangkan sihir, birruqiyah wa ta'awudzat wad-da'awat, ini perkara yang disyariatkan, bal huwa mustahab, jaizun. Adapun untuk tahassun, yaitu berbenteng, bertameng, berperisai agar terlindung dari sihir, bisa dengan membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Kalau seandainya syaqqa alaihi, berat bagi dia untuk membaca Al-Baqarah setiap hari, fa kullu thalathin, maka baca masing-masing dari 3 surat atau 3 ayat Al-Mu'awwidhatain wa ayatul kursi wal Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan Al-Fatihah. Adapun berkaitan dengan Al-Baqarah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan dimampui oleh al-batalah, oleh para pemalas ya. Dan juga ada hadis dari sahabat Uqbah ibnu Amir, "Ya Uqbah, ta'awwadh bihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima." Wahai Uqbah, berlindunglah engkau kepada Allah dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada seseorang berlindung lebih baik dibandingkan berlindung dengan semisal keduanya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya atau pembatal keislaman yang berikutnya ya. Yang ke-8, muzaharatul musyrikin wal kafirin 'alal muslimin bil qawli wal fi'li wa tashi madhhabihim wa nashru ma yad'u ila manhajihim.
Di antara pembatal keislaman disebutkan yang kedelapan adalah mudhaharatul musyrikin wal kafirin 'alal muslimin. Memenangkan, mudhaharah itu membantu atau memenangkan kaum musyrikin dan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jadi dia menolong, membantu, mensupport orang-orang kafir, kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Bil qauli wal fi'li. Baik bantuan tersebut dengan qaul, support tersebut dengan qaul, atau dengan perbuatan. Kemudian wa tashihu mazhabihim, dan membenarkan keyakinan mereka, mazhab mereka. Wa nashru ma yad'u ila manhajihim, serta menyebar segala sesuatu yang menyeru kepada keyakinan mereka. Jelas ya, ikhwan? Membantu, kemudian membenarkan keyakinan mereka, ikut menyebarkan pula. Jelas? Membantu contoh apa? Membantu orang-orang Yahudi untuk mengalahkan Palestina misalnya. Membenarkan keyakinan mereka. Kalau menebar, termasuk sesuatu yang menebar, ikut merayakan, ya enggak? Mempopulerkan, apalagi ya hal-hal yang perayaan-perayaan hari raya mereka, ikut menebarnya, ikut merayakannya, ikut memeriahkannya. Jelas ya? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tersebut aulia, ba'dhum awliya'u ba'd. Jangan kalian jadikan orang-orang yang Yahudi, kaum musyrikin, orang-orang Nasara, orang-orang kufar adalah aulia, kekasih-kekasih kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah kekasih atau pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas dari kalangan kalian terhadap mereka, maka dia digolongkan sama seperti mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakatun. Ngambil surat Al-Baqarah tersebut adalah keberkahan. Maksudnya apa? Afan. Kelewatan. Bawahnya itu, afan. Ditalik nomor 1. At-tawalli wal muwala aqsamun minha. At-tawalli wal muwala bisa kita artikan tawalli dan muwala itu loyalitas. Berloyalitas aksamun, hukumnya bermacam-macam, pembagiannya bermacam-macam. Minha diantaranya mudhaharatul musyrikin, maknaha muawanatuhum 'alal muslimin. Mudhaharatul musyrikin itu maknanya membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ka'ayyusa'idahum bil mali au bis silah. Seperti membantu mereka dengan harta atau dengan senjata. Ada kaum musyrikin ingin mengalahkan kaum muslimin, dibantu dengan menggunakan harta, dengan menggunakan senjata. Faham?
Misalnya dan polisi bantu Yahudi, kirimkan senjata, transfer duit. Ya enggak? Itu enggak boleh. Au birra'i, atau dengan ra'i, pemikiran. Nah ini ya ikhwan, baik dengan harta, baik dengan senjata atau dengan pemikiran, itu enggak boleh. Membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin itu tidak diperbolehkan. Hukumnya bahkan digolongkan kekufuran. Nah di sini ikhwan, yang perlu di garis bawahi, membantu di sini adalah maknanya betul-betul dia membantu, ya, dengan harta, mentransfer operasi militernya orang-orang Yahudi untuk mengalahkan Palestina misalkan. Nah ini tidak boleh. Bukan pada permasalahan membeli produk. Jadi antum harus bedakan. Karena kenapa? Hukum asal membeli produk adalah halal, hukum asal. Ya. Jadi jangan antum langsung dimentah-mentahkan, ditelan mentah-mentah. Berarti kalau beli produk orang-orang Yahudi ini termasuk kekufuran. Tidak seperti itu. Ya. Butuh rincian, dilihat kondisinya, bagaimana produk tersebut. Au tashi mazhabihim, atau membenarkan mazhab mereka, keyakinan mereka. Fayudafi'u an aqidatihim au dinihim, sehingga dia membela akidah orang-orang kufar, membela agamanya. Jelas? Au nashru ma yad'u ila manhajihim, atau menyebarkan segala sesuatu yang menyeru kepada manhaj mereka, kepada akidah mereka. Karena syri kutubihim, membantu mencetak kitab-kitab mereka, allati tad'u ila batilihim, yang mengajak kepada kebatilan. Jelas? Ada buku orang-orang Yahudi dibantu dicetak kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Wa kullu ma yusa'idu ala nashri batilihim, dan segala sesuatu yang membantu penyebaran kebatilan mereka, tidak boleh. Faman qasada dzalika aliman amidan kafara, barang siapa yang menginginkan atau menyengaja melakukan hal tersebut dikarenakan alim, tahu dia ilmunya, amidan, sengaja dilakukan, kafara, maka dia kufur. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa di antara kalian yang berloyalitas dengan mereka, maka dia digolongkan mereka. Jelas? Faham sampai sini? Ya. Jadi di antara bentuk loyalitas terhadap orang-orang kufar adalah at-tawalli wal muwalah. Apa jenisnya? Di antaranya muzaharatul musyrikin, membantu kaum musyrikin, baik dengan harta, dengan senjata, dengan pemikiran. Yang selayaknya apa? Selayaknya dia membantu kaum muslimin, membantu menyebarkan Islam, membantu para penuntut ilmu, membantu para duat. Ini enggak, malah yang dibantunya bukan mau bantu pondok pesantren, malah bantu gereja dia. Boro-boro mau jaga keamanan di pondok pesantren, yang dijaga sama dia gereja. Boro-boro dia mau membantu para penuntut ilmu, yang dibantu sama dia apa? Misionaris. Nah ini bahaya nih, bahaya loh, bener. Tindakan sebagian orang di Indonesia ini yang dia bukan pemerintah. Berbeda dia yang pemerintah ditunjuk, misalkan polisi, tentara, yang dia memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai alat negara untuk keamanan, menjaga negara, menjaga umat. Boleh enggak tentara menjaga tempat-tempat ibadah mereka? Boleh saja. Karena itu memang tugas mereka yang ditetapkan oleh negara. Nah kalau dia, inti apa kerjaan nanti? Resmi dari negara? Tidak ada.
Nggak ada kan resmi? Nggak ada resmi. Paling ketuanya saja, ketua wilayahnya masih bayar sama pihak gereja, udah bantu. Yang anak buah kasih nasi rendang, kasih segala macam, jaga dia. Nah, yang seperti ini bahaya, tidak diperbolehkan ya. Loyalitas. Kemudian yang kedua, al-mawaddah. Mawaddah itu cinta atau kasih sayang. Juga tidak diperbolehkan ya ikhwan. Mencinta, berkasih sayang terhadap orang-orang kufar, kaum musyrikin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wal mawaddah hiyal mahabbah. Mawaddah itu adalah mahabbah, cinta. Waqad sabaqa annaha tabi'iyyah wa diniyah wa hukmu kulli wahidatin. Sungguh telah berlalu tentang mahabbah tadi, ada yang tabi'iyah, ada yang diniyah, dan hukum masing-masingnya. Kalau dia cinta kepada orang-orang kafir karena agamanya, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia cinta kepada orang kafir tersebut karena ada tabiat kekerabatan, ya, tabiat kekerabatan, yaitu masalah tabi'iyah, tabiat, masih dibolehkan. Itu pamannya dia, secara tabiat, orang yang asuh dia, jelas ya. Tapi bukan cinta karena agamanya dia tetap membencinya secara agama, tapi ada tabiatnya tadi, maka itu masih diperbolehkan. Kemudian di antara bentuk loyalitas terhadap orang-orang kufar adalah qasdut tasyabbuh bihim, menginginkan untuk menyerupai mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasul mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia digolongkan dengan kaum tersebut. Rawahu Abu Daud wa shahahu Al-Albani. Tasyabbuh, jadi sengaja dia ingin menyerupai orang-orang kufar. Dari sisi apa? Penampilan, pakaian, gaya-gayanya. Ini bahaya ya ikhwan. Kata para ulama, at-tasyabbuh fil zahir yuaddi ila at-tasyabbuh fil batin. Ada tasyabbuh, keserupaan pada zahir, itu bisa mengantarkan kepada keserupaan pada batin. Apa bentuk tasyabbuh secara zahir? Misalkan ikut merayakan perayaan Natal, ikut merayakan perayaan Nyepi, ikut perayaan Tahun Baru, ikut memakai pakaian Sinterklas, ikut menggunakan baju-baju Imlek, simbol-simbol Imlek. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Wa tashabbu minhu ma yakunu ma'siyatun wa minhu wa tashabbu minhu ma yakunu ma'siyatan wa minhu ma yakunu kufran kal ima bi isyaratis salib syukran. Menyerupai orang-orang kufar kadang ada yang hukumnya maksiat, teranggap sebagai maksiat. Wa minhu ma yakunu kufran, ada yang teranggap sebagai kekufuran. Apa yang kekufuran? Seperti al-ima bi isyaratis salib. Al-ima, ima itu isyarat. Seperti berisyarat dengan isyarat salib sebagai bentuk syukron. Gimana? Faham gak antum? Itu tadi. Ya, kadang orang-orang enggak boleh itu. Kufur itu. Kekufuran. Ya. Kalau ngeletup kepercon Ustaz, malam tahun baru, jangan antum kafirkan, lalu banyak yang antum kafirkan. Ya. Ini tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Ingat ya, menyerupai orang-orang kufar ini ada yang sifatnya kekufuran, ada yang sifatnya maksiat. Jelas ya? Kemudian
wa fi'lu kulli ma yudha'iful bara' minhum wa min kufrihim, serta melakukan yang keempat bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir, melakukan segala sesuatu yang yudha'iful bara'ah, melemahkan bara'ah. Faham? Jadi mengerjakan segala sesuatu yang melemahkan bara'ah kita. Tahu untuk bara'ah? Berlepas diri dari orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir. Jadi dia mengerjakan aktivitas yang melemahkan prinsip al-bara'ah dari orang kafir dan dari kekufuran mereka. Islam menanamkan prinsip apa terhadap orang-orang kufar? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya enggak? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, dia mengerjakan tindakan-tindakan yang melemahkan bara'ah. Apa contohnya? Kal i'jab wa kasratil mukhalatah. Wa hadza maksiyatun. Seperti al-i'jab, terkagum-kagum dengan orang-orang kufar. Terkagum sama siapa? Ronaldo misalkan. Terkagum sama siapa? Messi. Terkagum dengan orang-orang kufar intinya. Dan banyaknya mukhalatah. Banyaknya bergaul ya ikhwan. Nah ini juga sebagai seorang muslim, antum kurangi atau antum hindari bergaul dengan non muslim, kecuali perkara yang penting, urusan kerjaan yang memang penting, ya sudah sebatas itu saja. Hal-hal yang tidak penting, tidak usah antum makan bareng, nongkrong bareng, iya enggak? Ya sudah, dia ada teman sendiri bersama mereka. Tidak, kadang cari teman, memang tidak ada teman lain apa? Satu kamar kos sama non muslim, makan bareng, ke kantin bareng, mancing bareng, main bola bareng. Dia sendiri yang muslim, yang temannya ada Hindu, ada Buddha, ada segala macam. Akhirnya apa? Yudha'if al-bara'ah. Lemah sikap bara'ahnya tadi. Jelas ya kawan? Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.